Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah dan semakin mendekati angka 1 juta kasus. Pada Sabtu kemarin tercatat 977.474 kasus yang terkonfirmasi selama pandemi. Sementara itu kasus harian mencapai 12.191 kasus. Berikut data kasus positif di Indonesia selama 1 pekan terakhir. Dari tanggal 17 Januari 2021, kasus konfirmasi positif sudah mencapai 907.929 kasus. Dan jika kita melihat data per hari kemarin, yaitu Sabtu 23 Januari dalam 1 pekan, tercatat hampir 70.000 kasus yang terkonfirmasi. Sementara itu, ini adalah tren kasus harian positif COVID-19 di Indonesia rata-rata di atas 10.000 kasus per harinya. Bahkan pada Jumat 22 Januari kemarin tercatat 13.632 kasus dalam satu hari yang terkonfirmasi positif. Ya, baik pemirsa, jumlah konfirmasi COVID-19 di Indonesia sudah hampir mencapai angka 1 juta kasus. Tingginya angka ini tentu harus menjadi perhatian khusus dari pemerintah dan kita semua agar bisa bersama-sama menekan angka penyebaran COVID-19 di tanah air. Lalu apa saja langkah yang harus kita lakukan di tengah pandemi yang belum kunjung selesai ini? Kita akan tanyakan langsung kepada epidemiolog dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko. Selamat malam, Pak Miko. Selamat sore, Pak Miko. Apa kabar? Selamat sore, alhamdulillah baik. Ya, Pak Miko, ini sudah mendekati 1 juta kasus selama pandemi ini. Bagaimana Anda membacanya? Bagaimana melihatnya? Jadi kasus kumulatif kita sudah 977.000. Itu mendekati 100.000. 1 juta. 1 juta kasus kumulatif Indonesia. 3 hari lagi saya yakin akhir Januari ini akan 1 juta begitu. Jadi saya pikir tadi Februari begitu, ternyata lebih cepat. Januari akhir sudah sampai 1 juta lebih begitu. Kasus kumulatifnya, kasus aktifnya itu sepertiga dari kasus kumulatif. Jadi ini disebabkan oleh penambahan kasus yang bertambah dari 100 kemudian 1.000 pada bulan Mei, kemudian 10.000 pada bulan Agustus, kemudian sekarang 11.000 begitu, 12 sampai 14.000 setiap harinya. Jadi menurut saya ini menakutkan karena sekarang itu kapasitas pelayanan kesehatan sudah hampir penuh. Di Jakarta sudah penuh, Jabodetabek sudah penuh begitu. Bahkan Bogor sudah membuat pelayanan kesehatan di lapangan begitu. Lapangan artinya kemah begitu. Jadi kalau menurut saya ini warning buat pemerintah, fasilitas pelayanan kesehatan sudah hampir penuh. Harus diupayakan upaya-upaya pelayanan kesehatan yang lebih baik. Harus diupayakan pencegahan kesehatan terhadap COVID yang lebih baik begitu. Upaya penanggulangannya yang lebih baik. Begitu, jika dikaitkan dengan upaya pembatasan ruang gerak, aktivitas pergerakan masyarakat, bagaimana hingga perpanjangan PPKM ini? Jadi ini yang salah dari awal. Jadi pemerintah kita pada saat ini sampai dari awal pun pada saat kondisi kasusnya sedang wabah begitu, tidak dilakukan upaya PSBB yang maksimal begitu. Jadi PSBB berhenti, maka kasusnya semakin meningkat dari 1.000-an sampai belasan ribu. Dan itu menurut saya kondisi wabahnya tidak berubah. Wabahnya terus meningkat, belum terjadi endemis
sama sekali begitu. Jadi Ya. harusnya upaya-upaya new normal dilakukan kalau kasusnya sudah endemis, harusnya begitu. Kalau upaya new normal dilakukan pada kasus tidak endemis, inilah yang terjadi, pertambahan kasus semakin banyak. Nah, Oke. kalau oleh karena itu kapasitas pelayanan kedodoran begitu. Ya, Pak Miko, banyak yang membandingkan PPKM yang sekarang sedang berlaku ini dengan PSBB ketika akhir Maret, awal April kemarin sampai Mei ya kurang lebih. Bagaimana Anda melihatnya? Apakah benar PSBB yang kemarin di awal pandemi itu jauh lebih efektif ketimbang PPKM saat ini? Jadi PPKM atau PSBB yang dilakukan selain yang pertama ya, selain pertama sampai libur semua, itu menurut saya tidak efektif. Kemudian PSBB apapun yang dilakukan di Jakarta, PSBB transisi ataupun PPKM yang dilakukan sejak Januari, itu menurut saya PSBB yang sedang ke arah ringan. Padahal pada saat wabah harusnya dilakukan PSBB sedang ke arah berat, harusnya itu. Tapi kita tidak melakukan, karena kita melakukan PSBB itu mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi begitu. Kalau Jadi, ya, oke, itu menurut saya, alasan pertimbangan sektor ya. ekonomi yang lebih diprioritaskan kesannya begitu ya. Jadi apa Betul. sekarang yang harus dilakukan dengan aturan yang sudah ada yang berjalan ini? PPKM ini harus diapakan nih? Ya, PPKM itu sebenarnya sama dengan PSBB gitu. Konsepnya PPKM itu adalah social distancing. Jadi kita tidak melakukan lockdown begitu. Social distancing ada ringan, sedang, berat begitu. Jadi di Indonesia kan itu PSBB. PSBB ada ringan, sedang, berat begitu. Jadi menurut saya harusnya di Indonesia itu dilakukan PSBB sedang ke arah berat. Kalau itu tidak dilakukan, ya kita di-link dengan pertambahan kasus yang tidak pernah menurun begitu. Jadi menurut saya kalau tidak sedang ke arah berat, tidak pernah menurun. Jadi kira-kira begitu. PPKM itu sama dan dengan itu harus PSBB. berani diambil oleh pemerintah ya? Ya, jadi pemerintah harus memilih perekonomian utama atau kesehatan utama. Baik. Terima kasih Pak Miko Triunis Miko, epidemiolog dari Universitas Indonesia sudah bergabung bersama kami.